Iri itu sudah pasti adalah di hati, lintasan iri itu. Yang jangan itu iri memakan hidup kita. Iri Sederhana memakan hidup saja kita. Ya. bahwa iya, kan orang yang paling dengki itu, orang yang iri itu dia yang zolim tapi dia yang sengsara. Kita iri Setuju. sama orang ya, dia naik pangkat, dia dapat, kita yang ngejengkang ya kan, dia bahagia, kita makin stres, dia naik prestasinya, kita naik tensinya. Ini kan aneh ya. Dan kedengkian kita itu tidak bisa mengubah takdir orang. Ya, Ini ya. rumusnya Bang. Jadi tiap orang itu punya takdir masing-masing. Jangankan dalam satu profesi, sekeluarga aja, seibu sebapak, tiap orang itu kan beda-beda, betul? Bentar. Posturnya, bakatnya, kemampuannya, rezekinya. Nah, kenapa kita harus capek dengki ke orang lain? Itu tidak mengubah. Takdir dia akan tetap jalan sesuai dengan rencana yang Allah berikan. Yang menderita kita aja. Jadi nggak boleh dengki itu ngerusak diri sendiri. Kalau kita didengki orang bagaimana? Ya nggak apa-apa, terserah dia. Mau stres silakan aja. Saya mah nggak pernah pusing dengan orang yang dengki dan sebel ke saya, karena bukan urusan saya, itu urusan dia. Urusan saya kan jadi orang benar atau tidak, gitu Bang. Ini sebuah filsafat hidup ini Pak Haji dapat dari mana sih? Dari sekolah atau apa? Dari pesantren atau apa nih? Iya, kan saya belajar agama. Dalam Islam kan semuanya detail, lengkap. Sampai gunting kuku aja sudah ada pelajarannya. Bagaimana menyikapi orang, misalkan ada orang menghina, itu kan ada 6 keuntungan, 7 keuntungan. 1, kalau ada orang marah ke kita, 1, kita bersyukur, bukan kita yang jadi dia, yang jadi orang berbuat jelek. Jadi saya kalau ketipu, saya syukur Bang, bukan saya yang jadi penipunya. Yang kedua, saya dapat pelajaran, oh begitu ternyata, orang yang sombong, arogan tuh jelek banget, itu pelajaran bagi saya tidak mau hidup seperti dia. Nah, jadi kalau ketemu dengan orang yang sombong ke kita dapat pelajaran tuh. Oh, saya tidak boleh kayak gitu tuh. 3, dengan melihat seperti itu, kita evaluasi diri. Jangan-jangan saya ketemu dengan orang sombong, ini cermin dari kelakuan saya. Jangan-jangan saya pernah nyakitin orang seperti saya disakitin orang. Jadi tobat ya. Selanjutnya, ini ladang latihan. Karena bersepeda aja kan jago tuh kalau latihan. Nah, kalau kita ingin punya kesabaran, harus ada yang nyakitin dong, supaya latihan mengatasi perilaku. Dan puncaknya, ini kesempatan bagi saya, kalau ada yang berbuat jelek, saya balas dengan kebaikan. Nah, dia ngeluarin keburukan, saya ngeluarin kebaikan. Jadi kita terupgrade justru gara-gara orang yang berbuat kurang baik. Jadi naik aja terus kita ini, hatinya lebih tenang, akhlak lebih baik. Gitu Bang. Tapi apakah salah kalau saya misalnya sudah sukses, saya dapat duit, apakah salah apabila saya berpenampilan mewah? Oh ya nggak apa-apa itu, kalau abang mau mah dunia emang kayak gitu. Yang jangan itu, jangan diperbudak oleh dunia ini. Jadi kita kepikiran terus, jadi jangan melekat dunia ini di hati, dunia mah di tangan aja. Kalau udah melekat di hati, dunianya nggak ada, robek kayak perangko, melekat di amplop. Kalau diambil perangkonya, robek itu. Nah, nggak boleh dunia ini bikin sakit hati, bikin capek. Ya saja, walaupun dunia kaya, ya relax saja. Ya. Nah, orang diperbudak dunia itu dari bangun sampai tidur lagi. Angkat aja Bang, nggak apa-apa. Nggak, ada anak. Ya, terus, nggak apa-apa. Jadi dunia ini tempat tinggal kita. Kalau takdirnya kaya ya nggak apa-apa. Yang jangan itu kaya dengan makan rezeki orang, 1 tuh jangan ya. Yang kedua kaya dan nahan rezeki orang. Jadi kita ngumpul-ngumpul aja. Nah itu jangan. Dan jangan diperbudak kekayaan sehingga kita hidupnya tuh nggak menikmati apa-apa. Terus aja mikir yang belum ada kerjaan, sampai di tempat tidur nggak tidur, lagi makan nggak nyaman, mobil bagus nggak ternikmati karena di dalamnya juga kita tidak menikmati. Aslinya ya dunia ini Bang hanya untuk memuaskan lahiriah saja.
kayak kursi empuk udah sudah gitu, mobil bagus ngegas, cuman itu aja. Hati nggak cocok dengan dunia ini. Hati itu cocok kalau kita senang dengan kebenaran, dekat dengan pencipta kita. Jadi abang tanya siapa teman-teman, jujur apakah benar di lubuk hatinya tenang? Nggak bisa. Dan itu Tapi yang, kan di alam persaingan seperti di ibu kota ini, kalau kita terlalu jujur, biasanya kalah. ya itu mah terserah lah. Kalau saya mah yakin orang jujur mah tetap sukses ya. Gitu. Setidaknya kita nggak ngebohongin diri sendiri, kita punya kepuasan, oh saya ada. Mau apa kita punya sesuatu tapi kita tidak punya kepuasan terhadap pribadi diri sendiri, benar? Kan Benar, enggak ya? benar. Sambil bercermin, misalkan ya, ini pejabat, sambil bercermin, sebetulnya saya itu penipu, saya pembohong. Orang menghormat gini, tapi dirinya sendiri tahu dirinya nggak ada apa-apanya. Cuman sampah yang pakai kemasan bagus. Terus kita mati apa? Jadi intinya, suara hati jangan dilawan, begitu? Lah, kan kita tuh bahagia tuh karena suara kita bisa ngikutin suara hati nurani kita, Bang. Kekayaan kita termahal tuh kan hati nurani, benar? Para penjahat Gitu itu ya? orang yang udah nggak punya hati, betul tidak? Orang baik-baik itu orang yang punya hati. Begitu ya? Itu Oke, kekayaan termahal. Nih, kalau dalam Islam kan, boleh saya ceritain dikit ya Bang ya? Ya. Bang tadi nanya belajar dari mana. Begini Bang, kalau dalam Islam Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau diutus ke bumi? Nabi Muhammad kenapa diutus? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke bumi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kalau ingin tahu orang Islam yang benar, gampang. Lihat akhlaknya. Ingin tahu yang ibadahnya bagus, lihat akhlaknya. Karena ciri pemahaman Islam yang benar, ibadah yang benar pasti buahnya akhlak. Nah, akhlak itu datang dari mana? Rasulullah juga bersabda begini, ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada sesuatu yang kalau itu baik, baik seluruhnya. Kalau itu jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan kolbu atau hati nurani kita. Jadi orang tuh tergantung hatinya. Kalau hatinya baik, ngomongnya baik, mikirnya baik, sikapnya baik, dia akan bahagia tuh. Karena Allah tidak menciptakan kebahagiaan dengan keburukan. Jadi, nah inilah yang agak jarang. Kita sering membagus-baguskan casing, tapi kita suka lupa untuk membaca hati dan membagus-baguskan hati. Padahal kebahagiaan itu adanya di hati. Sepakat, setuju banget, setuju. Ya, itu iya. Saya sudah rasakan itu, terutama di puncak karir saya yang sangat sukses, tapi tiba-tiba datang musim corona ini, saya mikir terus tentang, akhirnya saya tahu bahwa pada akhirnya memang kita harus menyesuaikan kehidupan kita dengan suara hati kita. Nah, itu. Jadi, orang yang paling sukses, kan hati itu dibagi 3, Bang. Ada namanya hati yang mati, kolbun mayit, tuh para penjahat-penjahat yang nggak pakai, udahlah, yang biadab-biadab, termasuk sekarang nih kelihatan nih penjahat yang suka ngambil hak untuk orang miskin. Bansos atau apa, nah dia sunnah itu udah orang udah bejat luar biasa. Mau casingnya apa, mau gelar, mau pangkat, mau jabatan, itu orang yang biadab. Hak orang yang kelaparan dia ambil. Sekarang, kalau ada yang begitu, nah itu orang udah nggak punya hati, mati. Yang kedua, orang yang hatinya berpenyakit. Nah, cirinya hati berpenyakit tidak ada tenang hidupnya tuh. Penyakitnya tuh adalah diperbudak dunia, sombong, ujub, pendengki. Oh, ria itu udah capek tuh di hati tuh, Bang. Dan yang paling top adalah namanya qalbun salim. Orang yang hatinya bersih, selamat, sehat. Nah, inilah orang yang paling bahagia dalam hidup ini. Mau susah, mau senang, dipuji, dicaci, sehat, sakit. Dia seperti berselancar di atas ombak. Ini yang harus kita miliki di masa tua kita, Bang. Orang yang punya hati yang baik, bersih. Insya Allah bahagia. Gitu. Yoh, terima kasih, terima kasih. Ini saya makin yakin. Memang saya sudah mulai mengarah ke situ. Tapi dengan filsafat hidup yang baru saya dengar, ternyata arah saya sudah ke arah yang benar. Mudah-mudahan godaannya tidak terlalu kuat sehingga melenceng lagi. Ya, ada syaratnya, Bang. Harus berkumpul dengan orang-orang yang benar juga.
Oh begitu. Iya kan, bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum, bergaul dengan Ya, bisa bau bakaran atau terperciki api. Sekarang abang siapa teman-teman dekatnya? Kalau yang teman-teman dekatnya bikin abang tergelincir, abang bakal tergelincir atau pusing lagi. Tapi kalau teman-temannya yang ngejagain untuk punya hati, abang bakal menikmati sisa umur ini. Udahlah, dunia mah nggak ada apa-apanya bang, demi Allah nggak ada apa-apanya. Cuman gitu-gitu ya aja. terima kasih. Bang, terima Terima kasih kasih ya. Pak Haji sudah dapat semua ilmunya dan 99% saya setuju. Alhamdulillah. Nanti kita telepon-teleponan lah kalau saya diperlukan ya. Tukar-tukar Ya, pengalaman. terima kasih Pak tukar Haji. pikiran. Ya, Kita kan cuma beda 2 tahun dan kan sama-sama benar. wilayah bahaya Oke. COVID ini ya. Bang, Ya, terima kasih atas silaturahimnya. Salam untuk keluarga dan juga anak-anak ya. ya Maafkan terima kasih. kalau ada perkataan yang kurang berkenan dan suatu saat kita jumpa lagi ya. Terima kasih, salam. Ya, Terima kasih terima Bang. kasih Selamat Pak siang Haji. ya. Terima kasih, bye.